Halo, saya Sri Hartati, ahli gizi Puskesmas Mayang. Kegiatan hari ini yaitu penyuluhan dan demonstrasi ke Posyandu UPTD Puskesmas Mayang. Apa itu penimbangan dan pengukuran di Posyandu? Pengukuran antropometri adalah pengukuran tubuh manusia. Langkah awal dalam memantau pertumbuhan anak yaitu dengan cara melakukan penimbangan, pengukuran tinggi badan, serta panjang badan anak yang rutin dilakukan setiap bulan di Posyandu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui atau deteksi dini apakah bayi atau balita sakit atau tidak, interpretasi status gizi, dan mendapatkan penyuluhan gizi. 9 langkah penimbangan menggunakan daging yaitu: langkah pertama, gantungkan daging bisa pada dahan pohon, palang rumah, atau penenggak kaki kuda. Langkah kedua, periksalah apakah daging sudah tergantung kuat, tarik batang daging ke bawah kuat-kuat. Langkah ketiga, sebelum dipakai, letakkan bandul geser pada angka 0. Langkah keempat, pasanglah celana timbangan, kotak timbangan, atau sarung timbangan yang kosong pada daging. Ingat, letakkan bandul geser harus pada angka 0. Langkah kelima, seimbangkan daging yang sudah dibebani celana timbangan, kotak timbangan, atau sarung timbangan dengan cara memasukkan pasir ke dalam kantong plastik. Langkah keenam, anak ditimbang dan seimbangkan daging. Langkah ketujuh, tentukan berat badan anak dengan membaca angka di ujung bandul geser. Langkah kedelapan, catat hasil penimbangan di atas pada secari kertas. Langkah kesembilan, geserlah bandul ke angka 0, letakkan batang daging dalam tali pengaman. Setelah itu, bayi atau anak dapat diturunkan. Langkah-langkah penimbangan menggunakan timbangan injak. Langkah yang pertama, lepaskan pakaian tebal anak. Langkah kedua, pastikan tanda panah berada pada angka 0. Yang ketiga, ajak anak berdiri di atas timbangan tanpa dipegang. Yang keempat, tentukan berat badan anak sesuai arah panah berhenti. Yang kelima, catat hasil penimbangan. Yang keenam, anak diturunkan dari timbangan injak. Bila tidak mau ditimbang, ibu disarankan untuk menimbang berat badan terlebih dahulu. Kemudian anak digendong oleh ibu dan ditimbang. Tentukan berat badan anak dengan rumus berikut. Berat badan anak sama dengan berat badan ibu ditambah berat badan anak dikurangi berat badan ibu. Pengukuran mikrotois dengan infantometer. Langkah pengukuran tinggi badan menggunakan mikrotois. Langkah yang pertama, tempelkan mikrotois pada dinding yang lurus datar. Yang kedua, lepaskan sepatu atau sandal. Yang ketiga, balita berdiri tegak sikap sempurna. Yang keempat, turunkan mikrotois sampai rapat pada kepala bagian atas. Siku-siku harus lurus menempel pada dinding. Yang kelima, baca angka pada skala yang nampak pada lubang dalam gulungan mikrotois. Yang keenam, catat hasil pengukuran tinggi badan balita. Langkah-langkah pengukuran panjang badan menggunakan infantometer. Yang pertama, letakkan infantometer dengan posisi panel kepala ada di sebelah kiri dan panel penggeser berada di sebelah kanan. Yang kedua, tarik bagian panel yang dapat digeser sampai batas yang diperkirakan cukup untuk mengukur panjang badan bayi. Yang ketiga, baringkan si kecil dengan posisi terlentang dan pastikan kepala bayi menempel pada bagian panel yang tidak dapat digeser. Yang keempat, rapatkan kedua kaki dan tekan lutut bayi sampai lurus. Pastikan kedua kakinya menempel pada meja atau tempat meletakkan infantometer. Tekan kedua lutut bayi dan tegakkan telapak kakinya. Kemudian geser bagian panel yang dapat digeser sampai persis menempel pada telapak kaki si kecil.
Yang kelima, bacalah skala angka terbesar yang tertera di infantometer untuk menunjukkan ukuran panjang badan bayi. Jangan lupa, tulislah hasil pengukuran tersebut di buku catatan kesehatan anak. Pembelajaran selesai. Kegiatan berikutnya praktek langsung. Yang pertama, penimbangan berat badan menggunakan timbangan injak. Yang kedua, penimbangan berat badan menggunakan dacin. Yang ketiga, mengukur tinggi badan menggunakan mikrotois. Yang keempat, pengukuran panjang badan. Created using Powtoon.